Ustaz Saprudin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, melanjuti pertanyaan tadi, ya saya ingat tahun 84 2005 saya mendengarkan ceramah daripada Kiai Haji Gofar Ismail dari Pekalongan ya, 2 tahun berturut-turut. Ya seperti yang Pak Ustaz sampaikan tadi, sehingga ya, demikianlah sehingga semua manusia, semua muslim menginginkan punya anak yang soleh. Karena apa? Karena kalau kita bisa mencetak satu saja anak yang soleh, insya Allah katanya nggak apa, seolah-olah kita masih hidup. Jika anak kita yang berdoa, seolah-olah kita, anak berbuat baik, seolah-olah kita. Waktu itu dijelaskan bahwa ada ayatnya, tapi tidak dijelaskan. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya, jadi begini, anak yang soleh itu tentunya kan bisa berefek positif kepada orang tuanya. Ya toh, ya Pak ini? Iya betul. Ya, orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal. Ya benar dong, pasti dong logikanya. Orang yang hatinya baik akan tercermin keluar zahirnya baik. Karena memang dapat pancaran yang kuat dari Allah, kan begitu toh. Nah, orang yang begitu ya berarti kan sejatinya, bahasa sederhananya nih, bahasa kasarannya, kesolehan itu sebetulnya kan pilihan Allah. Orang yang sudah dijadikan soleh oleh Allah pasti akan dijadikan alat oleh Allah untuk memberi manfaat pada sekitarnya. Sekitar itu ya bisa keluarganya, bisa murid-muridnya, bisa siapa yang mendengarkan, bisa tetangganya, bisa siapa yang dituju oleh Allah dengan wasilah dia itu. Nah gitu loh. Bukan hanya berupa doa doang. Kesolehan itu lihat suri tauladannya, lihat dengerin omongannya aja udah. Di hati itu nyes kok. Beda dengan orang yang belum mendapat nur kemakrifatan. Dan hati ngeroso itu. Ini kok beda ya? Ini kok ada ininya ya? Mesti hati ngomong. Hati yang sensitif. Hati yang belum sensitif ya agak susah membedakan itu. Jadi kesolehan seseorang, entah orang tua, entah anak. Ini bukan hanya saya batasin ke orang tua, ke anak saja. Kalau dalam hadis kan awaladin solihin yad'ulah kan gitu. Atau anak yang mendoakan orang tua. Siapa saja. Orang yang soleh, mau anak, mau orang tua, mau siapa. Insya Allah akan bisa oleh Allah dijadikan wasilah memberi kemanfaatan kepada sekitarnya. Termasuk dalam konteks ini doanya. Bisa dimengerti. Yang lebih mahal daripada doa, ilmunya. Yang lebih mahal dari orang soleh itu apa? Ilmunya. Mengerti? Ilmunya. Karena ilmu yang didapat dari hati itu pancaran ilhamnya Allah. Suara kuat dari dorongannya Nurullah sana. Maka apa yang diomongin memberi efek positif pada orang yang mendengar. Oh, itulah namanya hidayah. Diri siapa yang mendengar, yang memperhatikan, kemudian digerakkan hatinya oleh Allah untuk lebih mencintai Allah, untuk lebih tergerak, semakin mendekati kepada Allah. Ini teman-teman gak ngelihat yang begitu-gitu apa namanya? Ini lebih dahsyat daripada doa. Ini real. Sudah jelas kelihatan, mata kepala juga kelihatan. Logika mampu melihat. Tertariknya orang-orang efek dari kesolehan hati seseorang dari hambanya Allah. Itu sejatinya permainan hidayahnya Allah. Permainan taufiknya Allah. Permainan inayahnya Allah. Permainan rahmatnya Allah. Iya, yang mahal ilmunya, pengaruh ilmunya. Yang dijadikan alat oleh Allah sehingga siapapun yang mendengarkan, merenungkan, membacanya,
mendapat hidayah dari apa yang didengarkan, apa yang diperhatikan, apa yang dibaca, kemudian dia mendapat kefahaman, pengertian, ketajaman rasa dan kesadaran kayak Allah memberi pada kesolehan dia tadi. Ini nggak bisa dibahasakan, teman-teman. Kebaikan Allah di sini udah nggak bisa dibahasakan lagi. Cuman salahnya teman-teman melihat orang, lah itu salahnya. Belum mampu melihat siapa di dalam hati orang soleh itu. Ada apa di sana? Siapa yang ngajarin di dalam hatinya itu? Nah, sehingga syariat lebih melihat potongan orangnya. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Yang memang syariat ngajarin melihatnya seperti itu. Tapi yang lebih cerdas, ayo, yang lebih cerdas. Kenapa syariat ngomong begitu? Karena di dalam hatinya itu nurullah. Nurnya Allah sangat kuat sekali. Sehingga menjadi penerang bagi siapa yang mendengar, yang memperhatikan, yang membaca. Mengerti? Iya, insya Allah. Nah, ini namanya nurullah, nur kemakrifatan. Ya, ini hidayah tuh ini. Ini loh hidayah. Dirimu asalnya nggak ngerti Allah, nggak paham Allah, nggak tajam tentang hubungannya diri dengan Allah. Semakin loh ini nggak bisa dinilai dengan duit, teman-teman. Nggak bisa dinilai dengan apapun. Ya ini namanya rahmat yang tertinggi itu ya ini. Rahmat, kefahaman, pengertian tentang Allah. Diikuti dengan duduknya hati dan pikiran yang benar. Nah, salah satunya di dalamnya ada instrumen namanya doa. Nah, doa kan bagian dari syariat toh. Ya, doanya orang soleh, doanya. Enggak orang soleh aja kita dianjurin berdoa semua kok. Karena doa itu hakikatnya, substansinya sebetulnya nyambungnya hati ke Allah. Hakikatnya itu doa itu. Cuma kemudian ya agak salah kaprah. Jadi doa itu akhirnya difahami semacam apa ya? Ngatur Allah, memaksa Allah dari apa semua yang kita inginkan. Padahal yang ingin dari kita banyak berbau setan, iblis, nafsu. Sehingga ayat dan hadis tentang doa dijadikan pembenaran tentang gerak-gerik suara nafsu setan jin iblis dari diri kita dan mengatasnamakan doa. Ya nggak apa-apa kalau kematangan diri tentang Allah baru sampai situ nggak masalah juga. Allah bisa memaklumi. Nggak ada masalah. Jadi Allah itu enak-enakan juga kok. Oh ente masih belum pintar, ya begitu maklumi aja. Namanya belum pintar bagaimana? Ya. Jadi orang kalau belum ngerti Allah itu sebetulnya kalau dibilang bahasa kasar itu memalukan aslinya. Memalukan. Ya tapi karena belum ngerti, belum pintar bagaimana? Ya dimaklumi kan begitu. Dimaklumi. Sehingga kalau para orang-orang yang soleh sudah tidak begitu melihatnya Allah. Ya, nggak begitu. Nggak begitu. Jadi karena itu doa bagian dari sisi kesolehan itu sendiri. Karena bagian dari kesolehan, maka doa siapapun orang yang oleh Allah dipandang soleh, dijadikan soleh, insya Allah akan banyak memberi manfaat. Yang memberi manfaat bukan orang solehnya, paham tidak? Ya Allah. Kalau orang solehnya makhluk, nanti jadi nyembah orang soleh nanti. Orang solehnya makhluk. Orang bisa soleh, bisa baik, bisa ma'rifah. Karena oleh Allah ditolong dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, fadl, dan izinnya. Nur kemakrifatan ditancapkan ke hatinya. Dan hatinya memancarkan kebaikan dari ilmu, dari tingkah laku, dari apa. Itu Allah teman-teman. Di situ yang main Allah. Cuman kan bahasa syariat orang soleh kan gitu toh. Pengantar syariat begitu. Di sini saya luruskan, benar. Istilahnya orang soleh. Tapi orang itu soleh, di dalamnya itu siapa yang bekerja dia soleh itu? Itu yang teman-teman harus lihat. Kalau teman-teman mampu melihat
Di situ mas sejatinya peran Allah. Peran Allah. Nabi kita Muhammad, mulut beliau mengeluarkan Quran. Itu bukan Nabi Muhammad yang ngomong Quran. Ngerti nggak? Yang ngomong Quran itu adalah Allah lewat hati Nabi Muhammad. Gitu loh, paham apa enggak tuh ini? Insyaallah. Kalau Nabi Muhammad makhluk, Nur Muhammad makhluk. Tapi Quran yang dihembuskan oleh Allah lewat kesucian hatinya, kejernihan hatinya, kesolehan hatinya, muncullah Quran. Loh, itu Muhammad Nabi kita atau Allah? Allah. Allah, gitu loh. Hatimu duduk di mana memandangnya ini? Oke, Quran Allah lewat hati kan begitu toh? Ya. Nah kalau hadis qudsi, hadis mutawatir, hadis ahad, sahih hasan dhaif, ya dari hati Nabi. Siapa itu? Kalau hadis Nabi, ya enggak, tetap Allah juga. Cuma tingkat prosentasenya itu aja lah. Ya tetap Allah. Emang Nabi bisa memberi manfaat dan bahaya? Enggak bisa. Yang bisa memberi manfaat dan bahaya hanya Allah. Hanya kemudian dalam dunia ilmu dibedakan. Kalau ini nanti Quran, kalau begini modelnya ini hadis. Tapi sejatinya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Nabi ngomong muncul dari hawanya, nggak mungkin, dari nafsunya nggak mungkin. Itu penguasaan kuat Allah dari hati Nabi, muncullah Quran, muncullah hadis. Nah, teman-teman lihat nabinya atau lihat Allahnya, monggo. Kalau syariat pasti ngelihat nabinya dan tidak salah, monggo. Tapi bencana kalau ngelihat syariat, ngelihat nabi, Allahnya diputus. Nah itu belum pinter namanya. Kalau belum pinter apa namanya? BUDUH ya. Nah, BUDUH lu belum pinter, itu nggak apa-apa, itu proses. Ya. Tapi kalau sudah pinter, di hati Muhammadnya hilang, lebur, fana, menyatu pada peran hakikinya Allah. Jadi yang kelihatan peran hakikinya Allah lewat ilmunya yang memancar dari hatinya Nabi tadi. Nah, terserah hati teman-teman sudah setajam apa oleh Allah ditakdirkan melihat sesuatu itu. Nah, nanti arahnya ke situ, Pak Sabruddin. Ini maksud saya biar pintar sekalian, jangan melihat kesolehan orang dari doa doang. Itu masih biasa-biasa melihatnya. Ya, jadi yang mahal dari orang soleh apa? Ilmunya. Kenapa? Ilmunya dari Allah langsung. Itu yang paling mahal. Nah, salah satu instrumennya doa. Makanya agama kita hadis mensunahkan ya silaturahim ke orang-orang soleh, minta doa, itu disunahkan. Itu bagian instrumen, itu bagian tertentu saja. Kenapa? Lah, dia kan di hatinya nurnya dari Allah sudah diberi kuat oleh Allah. Ngomong insya Allah berangkat dari kekuatan bisian ilhamnya Allah. Belum tentu dirimu baca satu buku mendapat percikan kesimpulan itu. Belum tentu. Baca puluhan buku mendapat kayak omongan dia yang oleh Allah sudah diberi ilham itu. Belum tentu. Baca 10 buku dapatnya tambah kesombongan. Karena banyak apalannya ini itu. Nah itu mah setan, itu setan. Tapi dengan orang soleh, sekata dua kata, tidak banyak kata. Oh iya ya. Itu yang terpenting. Maka mahalnya orang soleh itu di situ. Nah, paham ya? Termasuk diantaranya doanya. Nah, teman-teman nggak usah ngurusin solehnya siapa-siapa, dirimu sendiri diurusin. Oke? Bisa dimengerti? Karena hakikatnya yang membentuk kesolehan bukan dirimu, Allah. Walaupun syariatnya ngomong soleh ya, memang syariat ngomongnya begitu. Syariat ngomongnya begitu. Hakikatnya yang membentuk soleh tidak soleh itu ya Allah sendiri. Kalau Allah nolong diri menjadi orang yang soleh, ya akan dibimbing oleh Allah. Ya. Tapi kayak apapun pendidikannya,
sampai kayak apapun kalau Allah nggak ini tetap nggak bisa juga. Hakikatnya begitu. Walaupun syariatnya benar, kita harus mendidik anak ini ya benar, harus monggo. Tapi kalau didik anak jangan jadi Tuhan ya. Ya jangan, banyak orang tua yang didik anaknya jadi Tuhan. Ya, wah anak saya harus ini, harus itu sudah Tuhan ya, Tuhan. Ya, Tuhan yang berupa orang tua. Ya, kalau orang tua yang soleh nggak begitu. Ya Allah, tugas saya mendidik dia sebagai wasilah dari zahir, iradah dan kudrahmu. Ya udah, doain, syariatnya kan begitu. Jadi apa ya urusan Allah. Ngapain anak saya harus jadi ini? Udah zalimnya kebangetan itu pada Allah dan pada anaknya. Ya, nah, kalau mudah-mudahan nggak apa-apa. Tapi kalau harus jadi ini, wah itu keterlaluan. Zalim pada Allah, zalim pada anak, zalim pada dirimu sendiri. Dan nggak ngerasa kalau dirimu sudah bersikap menjadi Tuhan. Harus begini. Kenapa harus-harusan begitu sih? Kita nggak ngerti kok anak kita ini potensinya di apa, takdirnya di apa. Ya, yang penting kita jalankan syariat dengan baik. Dah itu saja ya. Ada manfaat.